Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, hari ini aku mau share ke kalian kejadian yang dialami oleh temanku, Lisa. Kejadian ini sudah bertahun-tahun lamanya. Pada saat itu Lisa tinggal di daerah Jakarta Timur. Lisa diceritakanlah oleh salah satu temannya kalau di SPBU samping sebuah mall yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya Lisa, itu kabarnya selalu ada sosok perempuan yang setiap kali tengah malam kerap mengganggu supir angkot ataupun supir ojek. Karena Lisa tipe orang yang pemberani, akhirnya Lisa dan temannya memutuskan untuk coba datang ke SPBU tersebut. Hingga tibalah suatu malam, Lisa dan beberapa temannya datang ke SPBU tersebut sekitar pukul 00.45. Pada saat itu temannya Lisa menunggu di depan SPBU. Sedangkan Lisa, karena dia memang pemberani, dia berjalan-jalan sendiri mengelilingi SPBU tersebut, mencari sosok yang diceritakan oleh temannya. Sampai akhirnya Lisa menemukan sosok itu di belakang SPBU. Sosok perempuan parubaya memakai dress berwarna merah dengan rambutnya ikal berwarna hitam, memakai lipstik merah, dan dia adalah seorang perempuan cantik. Kita panggil saja ibu. Dia mempunyai seorang anak. Dia seorang janda atau single mom. Dia hidup berdua dengan anaknya di Jakarta Timur. Jauh dari sanak saudaranya, dia hanya hidup berdua. Dia mengontrak yang kontrakannya tidak terlalu jauh dari SPBU itu. Satu-satunya keluarga yang dia punya hanyalah anaknya. Dia akhirnya mencari pekerjaan. Kesana kesini mencari pekerjaan, tapi dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Untuk bayar kontrakan, untuk makan, untuk membeli susu. Kalau nggak salah pada saat itu anaknya berusia sekitar 5 tahun. Sampai akhirnya dia terpaksa bekerja menjadi wanita malam. Dia selalu bekerja di malam hari ketika anaknya tertidur. Dengan sangat terpaksa dia harus meninggalkan anaknya di kontrakan sendiri. Dia bekerja dan dia pulang sebelum azan subuh berkumandang. Jadi ketika dia berangkat kerja dan dia pulang kerja, anaknya masih terlelap tidur. Sampai suatu malam, entah kenapa dia merasa sangat berat untuk pergi bekerja. Dia sangat berat untuk meninggalkan anaknya. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk berangkat kerja. Karena dia tahu dia membutuhkan uang untuk bayar kontrakan, untuk makan, untuk membeli susu anaknya. Sampai akhirnya pada malam hari dia menidurkan anaknya. Tertawa dan bercanda bersama anaknya. Dia mengusap-ngusap anaknya dengan lembut. Dia mencium kening anaknya. Sampai anaknya terlelap tidur. Akhirnya waktunya dia untuk berangkat bekerja.
Pada saat itu sebelum bekerja, tidak seperti biasanya dia memeluk anaknya lebih lama. Entah kenapa dia merasa kalau itu adalah pelukan terakhir untuk anaknya. Dia memeluk anaknya dengan penuh cinta. Dia mencium kening anaknya. Dia mencium pipi anaknya. Dia mengusap kepala anaknya dengan sangat lembut. Dan dia kembali memeluk anaknya. Sambil berbisik, "Ibu kerja dulu ya nak. Baik-baik di rumah. Dan ibu akan secepatnya pulang." Akhirnya setelah itu, tidak seperti biasanya, ibunya sangat berat meninggalkan anaknya. Akhirnya si ibu pergi bekerja, meninggalkan anaknya yang sedang terlelap tidur. Si ibu pergi dan berdiri di pinggir jalan. Bertemulah dengan salah satu supir ojek. Setelah mereka bernego, akhirnya si ibu pergi dengan dibonceng oleh ojek tersebut. Hingga supir ojek ini malah membawa si ibu ini ke sebuah SPBU yang sudah tidak terpakai. Dia dibawa ke belakang SPBU. Dan ternyata si ibu ini pun ditipu oleh supir ojek ini. Dia ternyata bukan hanya seorang supir ojek yang menggunakan jasanya, tapi dia dipakai ramai-ramai oleh supir ojek dan beberapa supir angkot. Setelah jasanya dipakai, si ibu ini menagih bayaran atas jasanya. Tapi bukannya uang yang dia terima, dia malah dihajar, dia dipukuli, dan dia ditusuk oleh pisau. Ibu meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Dia meninggalkan rasa sedihnya, rasa sakitnya. Dia berpikir, "Ya Tuhan, jangan ambil dulu nyawaku. Ya Tuhan, bagaimana anakku di rumah sendiri? Sedangkan anakku pun tidak punya siapa-siapa selain aku. Ya Tuhan, beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk pulang dengan selamat. Beri aku kesempatan untuk memeluk anakku lagi. Beri aku kesempatan untuk mencium anakku lagi. Untuk merawat anakku. Dan beri aku kesempatan untuk bertaubat. Ya Tuhan, bagaimana nasib anakku yang sedang tertidur pulas di rumah? Bagaimana ketika dia terbangun dan di rumah tidak ada aku di sampingnya? Ya Tuhan, maukah Engkau memberikan aku kesempatan? Kesempatan untuk menjaga anakku lebih baik lagi. Ya Tuhan, bagaimana anakku di rumah? Tapi kesempatan itu tidak ada. Ibu meninggal dengan penuh rasa sakitnya, rasa sedihnya, dan rasa penyesalannya. Keesokan paginya, sang ibu ditemukan oleh warga. Warga menemukan seorang mayat perempuan di belakang SPBU yang sudah tidak terpakai. Polisi dan ambulans pun datang. Jasad si ibu dibawa. Dilakukanlah otopsi. Dicarilah pembunuh si ibu. Tapi pembunuhnya tidak kunjung ketemu sampai saat ini. Pembunuhnya tidak kunjung tertangkap.
Dan itulah alasan kenapa si ibu sampai saat ini selalu mengganggu supir angkot ataupun supir ojek yang melewati SPBU itu. Dia mengganggu dengan cara menjadi perempuan yang cantik dengan rambut ikal panjang berwarna hitam, bibirnya yang berwarna merah, dan resnya selutut berwarna merah. Dia selalu mengganggu supir ojek dan supir angkutan umum yang melintasinya dengan cara dia memperlihatkan wujud aslinya di depan mereka. Pada saat itu, alhamdulillah, tetangga kontrakannya ada salah satu tetangga yang baik hati yang mau merawat anak ibu. Anaknya dirawat oleh tetangganya, dibesarkan, disekolahkan, dan sekarang tumbuh menjadi laki-laki yang baik, laki-laki yang sehat, laki-laki yang dewasa. Iya, saya sangat bersyukur karena ada tetangga yang baik hati yang mau merawat anak saya. Karena anak saya tidak punya siapa-siapa lagi selain saya di sini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tetangga baik hati itu. Tapi saya tidak mau pergi dari sini sebelum pembunuh saya ditangkap dan ditemukan. Dan ya, mungkin aku cuma bisa share sampai di situ tentang ibu tersebut. Tentang kasih sayang seorang ibu yang rela melakukan apa saja untuk anaknya. Aku harap dengan aku menceritakan ini, kalian tidak usah mencari tahu ibu ini di mana, ibu ini siapa. Cukup kita mendoakan, mengirim doa, mengirim Al-Fatihah, semoga beliau tenang dan diampuni segala dosa-dosanya, tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah untuk beliau. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.